Akhir-akhir ini wilayah Asia Tenggara, terutama di Indonesia, ramai dengan pemberitaan tentang pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar. Banyak penduduk Rohingya melarikan diri menuju negara-negara tetangga dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Mengapa situasi ini terjadi? Mengapa orang Rohingya melarikan diri dari negaranya? Video ini akan menguraikan sejarah konflik ras yang terjadi di Myanmar. Pada bagian ini, kami akan mengulas bagaimana sejak awal adanya sensus, Myanmar tidak pernah mengakui Rohingya. Menurut catatan sejarah, sensus paling awal dilakukan di zaman Yunani kuno. Tujuannya untuk menilai kemampuan militer. Negara-negara kemudian mengadopsi sensus ini yang dimanfaatkan untuk tujuan perpajakan dan mengelola sumber daya demi kepentingan mereka. Tidak terkecuali sensus yang dilakukan oleh Inggris di Burma. Sebenarnya sebelum penjajahan Inggris, Burma sudah mengenal perbedaan kelas masyarakat. Jauh sebelum Inggris datang, yakni sejak tahun 1630, Burma sudah memetakan masyarakatnya berdasarkan ras. Tahun 1872, Inggris melakukan sensus penduduk pertama kali di Burma. Inggris membuat sensus berdasarkan wilayah geografi dan ras. Ras seseorang ditentukan oleh bahasa yang digunakan. Sensus ini menentukan siapa yang termasuk orang Burma dan siapa yang tidak. Identifikasi ini berguna untuk kolonial, di mana masyarakat mudah dibedakan berdasarkan ras dengan tujuan untuk mempermudah kontrol. Cara sensus ini terus digunakan Inggris dalam sensus berikutnya di Burma. Sensus dilakukan lagi di tahun 1881 dan diulang setiap 10 tahun. Sensus Inggris terakhir dilakukan tahun 1941. Sensus ini tidak berhasil karena terhenti. Para petugas sensus melarikan diri. Hingga pada tahun 1942, Inggris meninggalkan Burma. Pada sensus tahun 1931, Burma pertama kali membuat pemetaan penduduk dengan daftar 135 ras yang disebut Taingyinta atau ras nasional. Ras nasional adalah ras yang diakui oleh negara. Sensus ini tidak menjelaskan kategori yang digunakan dalam mengelompokkan penduduk apakah berdasarkan bahasa, warna kulit, wilayah, atau lainnya. Pun tidak menjelaskan bagaimana mengelompokkan penduduk yang lahir dari ayah dan ibu berbeda ras. Tahun 1948 Burma merdeka menjadi Republik Sosialis Uni Burma. Sebagai negara yang baru merdeka, pemerintahan Burma mengatur kewarganegaraan penduduknya dengan memberikan hak kewarganegaraan bagi semua orang yang tinggal di wilayah Burma. Pemerintahan baru menerbitkan Undang-Undang Kewarganegaraan 1948 yang isinya memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat Burma. Tidak ada diskriminasi warga negara Republik Uni Burma berdasarkan ras, kelahiran, agama, posisi resmi, status, budaya, jenis kelamin, dan kekayaan. Demikian bunyi salah satu pasal konstitusi. Undang-Undang Kewarganegaraan 1948 memberikan persyaratan bagi setiap orang untuk dapat dikelompokkan sebagai ras nasional. Undang-undang mensyaratkan bahwa yang disebut ras nasional adalah mereka yang berasal dari ras Arakan, Burma, Chin, Kachin, Karen, Mon, dan San. Jika seseorang bukan dari ketujuh ras tersebut, maka persyaratan selanjutnya adalah kelompok-kelompok ras lain yang telah menetap di salah satu wilayah Uni Burma sebagai rumah permanen mereka sejak tahun 1823, yaitu tahun sebelum Perang Anglo-Burma pertama. Jika warga belum memenuhi syarat kedua, diberi syarat tambahan semua orang yang leluhurnya telah tinggal di Burma setidaknya selama 2 generasi. Mereka akan dianggap sebagai warga negara Burma. Artinya aturan ini dapat mengakomodir setiap orang yang mau menjadi warga negara. Tetapi negaralah yang memutuskan apakah seseorang termasuk dalam ras nasional atau tidak. Tahun 1953 Burma kembali melakukan sensus penduduk. Sensus kali ini mengadopsi daftar 135 ras yang sudah ada sebelumnya. Sekali lagi metode sensus tidak dijelaskan sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya. Daftar sensus pemerintah ini memetakan 7 kelompok ras pribumi yang menjadi ras utama negara dan 4 kelompok ras asing. Bahkan banyak kelompok yang tercantum dalam tabel sensus tidak sesuai dengan daftar 135 kelompok ras nasional yang sudah ada sebelumnya. Diyakini bahwa jumlah ras yang ada di Burma lebih dari 135, seperti yang dilaporkan pemerintah.
Bahkan ada publikasi pemerintah tahun 1960 yang mencantumkan 45 kelompok yang ketika dipecah menjadi subkelompok akan mencapai sekitar 160 ras. Akhirnya pada tahun 1972, pemerintah mengeluarkan daftar resmi ras di Burma yang berjumlah 143. Tahun 1974, pemerintah Burma memberlakukan konstitusi baru yang merupakan konstitusi negara dengan kepemimpinan satu partai. Komite mempersiapkan rancangan undang-undang kewarganegaraan baru. Tahun 1978, pemerintah meluncurkan operasi untuk mengidentifikasi warga negara yang disebut Operasi Nagamin. Dalam operasi ini, pemerintah mengadili dan mengusir migran ilegal dan mereka yang bukan warga negara. Banyak orang melarikan diri meninggalkan Burma. Atas desakan dunia internasional, para pengungsi diterima kembali ke Burma. Setelah para pengungsi pulang, pemerintah melakukan pendaftaran penduduk. Tahun 1982, Undang-Undang Kewarganegaraan diberlakukan. Undang-undang ini memberikan syarat seorang disebut warga negara, yaitu: pertama, warga negara lahir adalah kewarganegaraan yang diperoleh melalui kelahiran yang diberikan kepada keturunan ras nasional. Kedua, warga negara asosiasi adalah kewarganegaraan terkait yang diberikan kepada orang-orang bukan ras nasional yang mengajukan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Ketiga, warga negara naturalisasi adalah kewarganegaraan yang diberikan kepada orang-orang bukan ras nasional yang telah berada di negara itu sejak tahun 1948. Keempat, kewarganegaraan yang diberikan kepada mereka yang telah menjadi warga negara pada tahun 1982 atau lahir dari orang tua warga negara Burma atau orang tua naturalisasi atau asosiasi. Dari keempat kelas ini, kelas pertama tidak dapat dicabut kewarganegaraannya. Kewarganegaraan hanya bisa dicabut jika meninggalkan negara dan menetap di negara lain. Sedangkan tiga kelas yang lain dapat dicabut kewarganegaraan sewaktu-waktu. Pemerintah juga mengeluarkan kartu registrasi penduduk yang disebut kartu hijau. Kita sebut saja KTP. Kartu ini sudah ada sebelumnya. Pada tahun 1952 dan 1964, KTP diberikan kepada warga negara, tetapi tidak mencantumkan ras penduduk. Di KTP tahun 1982, ada kolom yang memuat ras setiap individu. Setiap individu diakui kewarganegaraannya jika memiliki ras nasional. Tahun 1983, pemerintah lagi-lagi melakukan pendaftaran penduduk dan mengeluarkan KTP baru yang disebut Kartu Merah Muda. Dalam kartu ini tercantum ras setiap penduduk. Penduduk diidentifikasi berdasarkan ras, apakah ia termasuk ras nasional, ras campuran, atau lainnya. Tahun 1998, pemerintahan berganti. Nama Burma diganti menjadi Myanmar. Pemerintah mengadakan pendaftaran penduduk lagi. Di sini, semua penduduk yang memegang kartu hijau wajib menggantinya dengan kartu merah muda. Bagi yang tidak memiliki kartu hijau, diberikan kartu sementara yang disebut kartu putih. Sejak saat itu, kartu putih menjadi KTP permanen bagi ras Rohingya. Rohingya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu dan mendirikan partai. Hal ini mengundang protes dan kemarahan besar dari kaum nasionalis dan Buddha. Tahun 2014, dengan bantuan PBB, pemerintah sekali lagi melakukan sensus untuk menghitung ras di Myanmar. Ras Rohingya yang sejak awal sensus tidak diakui diperkenankan untuk mendaftar dengan syarat mereka harus mendaftarkan diri sebagai ras Bengali. Sebagai informasi, sebagian besar Muslim di Myanmar berdarah Pakistan, India, atau Bengali. Tahun 2015, pemerintah membatalkan penggunaan kartu putih. Hal ini kemudian membuat semua penduduk pemegang kartu putih kehilangan kewarganegaraan. Sejak saat itu, Rohingya ditolak sebagai warga negara dan terjadi gelombang pengungsian besar-besaran. Rohingya menjadi ras yang tidak diakui sebagai ras nasional sejak awal sensus pasca kemerdekaan. Menurut sejarawan Myanmar, penduduk Rohingya berasal dari Chittagong atau Bengali yang dikirim oleh Inggris untuk melakukan kerja paksa di Myanmar. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka merupakan pendatang baru yang berasal dari Bangladesh setelah pecahnya perang saudara di Pakistan Timur yang menyebabkan kemerdekaan Bangladesh. Walaupun orang Rohingya mengklaim keberadaan mereka sebagai penduduk asli, hal itu tidak dihiraukan oleh pemerintah Myanmar. Bahkan pemimpin negara dan pemerintah menolak menyebut kata Rohingya dalam pembicaraan maupun pidato mereka. Menurut mereka, dengan menyebut kata Rohingya bisa diartikan menerima keberadaan ras tersebut.
Mengutip beberapa artikel, ada beberapa alasan mengapa penduduk Rohingya diusir paksa dari Myanmar. Pertama, mereka tidak termasuk dalam ras nasional yang diakui negara. Kedua, mereka dianggap warga pendatang baru di Myanmar. Ketiga, mereka adalah warga Muslim minoritas di Myanmar. Muslim Rohingya sebagian besar beraliran Sunni, tinggal di pedesaan, berbahasa Bengali, dan menggunakan nama Muslim. Berbeda dengan Muslim lain di Myanmar yang tinggal di perkotaan dan berbahasa Burma. Keempat, pada tahun 1947 Rohingya memberontak untuk memisahkan diri dan bergabung dengan Bangladesh. Hal ini dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Sejak saat itu Rohingya tidak mendapatkan kepercayaan dari pemerintah. Kelima, sejak tragedi WTC di Amerika, ketakutan akan terorisme dan islamisasi makin menguat di Myanmar. Muslim Rohingya dilihat sebagai ancaman. Jika diberi kewarganegaraan, Rohingya dapat menggunakan kewarganegaraan untuk mengancam semua masyarakat Myanmar yang lain. Ketakutan ini menimbulkan kebencian terhadap Muslim Rohingya. Apakah alasan-alasan tersebut dapat diterima oleh Anda? Jika ada kesalahan atau kekurangan informasi dalam video ini, Anda dapat menambahkan di kolom komentar. Dalam video-video berikut, kami akan menyajikan peristiwa-peristiwa sejarah dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung kami di kanal ini.